Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Winda Nur Arifah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus analisis praktik greenwashing pada PT Greenlife Indonesia. Yang pertama, latar belakang dan isu utama, yaitu meningkatkan tren eco-consumerism dan kesadaran ESG di Indonesia, serta celah manipulasi klaim lingkungan oleh korporasi. Berikutnya ada fenomena greenwashing di Indonesia. Yang pertama ada tren berkelanjutan pasar, yaitu meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu perubahan iklim, mendorong lonjakan permintaan produk bernarasi atau eco-friendly. Hal ini dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat citra merek dan meraih keuntungan pasar yang lebih tinggi. Berikutnya ada celah manipulasi klaim, yaitu tanpa pengawasan regulasi yang ketat, klaim berkelanjutan seringkali sebatas gimmick pemasaran simbolik. Kemudian perusahaan menampilkan citra hijau atau green image tanpa dukungan data faktual operasional dan bukti kinerja lingkungan yang terukur. Kemudian taktik greenwashing PT Greenlife. Yang pertama ada labeling menyesatkan, penggunaan simbol daun dan kata 100% organik dan biodegradable tanpa sertifikasi independen dari lembaga terakreditasi resmi. Yang kedua, pengungkapan selektif, yaitu menyoroti penggunaan kemasan daur ulang, namun menyembunyikan jejak karbon emisi pabrik dan limbah produksi B3 di aliran sungai. Yang ketiga, ada narasi kampanye palsu, yaitu mengeklaim penanaman ribuan pohon atau CSR, padahal program tersebut berhenti di tengah jalan tanpa laporan akuntabilitas publik. Matriks klaim pemasaran versus realitanya. Kemudian ada beberapa aspek operasionalnya. Yang pertama ada bahan kemasan. Klaim pemasaran perusahaan itu plastik ramah lingkungan mudah terurai. Temuan realita di lapangan yaitu mengandung mikroplastik non-degradable. Status analisisnya greenwashing. Berikutnya ada sertifikasi ramah lingkungan. Klaim pemasarannya ada Eco Certified Guaranteed. Temuan realita di lapangannya logo buatan internal bukan lembaga resmi. Status analisisnya klaim palsu. Berikutnya ada pengelolaan limbah. Klaim pemasarannya itu Zero Waste Industrial Process. Temuan realitanya terdapat pembuangan limbah tanpa filtrasi SNI. Status analisisnya pelanggaran. Berikutnya ada program CSR lingkungan. Klaim pemasarannya mitra utama reboisasi hutan. Temuan realita pada lapangannya, kontribusi alokasi dana kurang dari 0,5% dari profit. Status analisisnya pencitraan. Kemudian dampak terhadap konsumen dan pasar. Yang pertama ada great consumer confusion, yaitu kebingungan konsumen dalam membedakan produk yang benar-benar ramah lingkungan dengan yang sekedar manipulasi promosi. Yang kedua, erosi trust dan skeptisisme, penurunan tingkat kepercayaan publik secara sistematis terhadap seluruh klaim berkelanjutan industri secara umum. Yang terakhir ada kerugian finansial konsumen, yaitu konsumen membayar harga premium atau green premium untuk nilai lingkungan yang sebenarnya tidak pernah diwujudkan. Tinjauan hukum dan regulasi, UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8 dan 9 melarang pelaku usaha memberikan informasi yang keliru atau menyesatkan mengenai kondisi barang. Yang kedua ada tanggung jawab korporasi. Pelanggaran klaim hijau dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH dengan ancaman sanksi ganti rugi. Yang terakhir ada tantangan celah hukum, yaitu belum adanya regulasi spesifik Anti-Greenwashing Act yang mengatur standar pembuktian ilmiah klaim berkelanjutan. Penilaian etika dan skor ESG korporasi, jadi ada penurunan indeks kepercayaan publik pasca investigasi kasus, yaitu sebesar 68%. Pelanggaran prinsip Good Corporate Governance atau GCG, yaitu praktik greenwashing PT Greenlife Indonesia mencerminkan kegagalan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan non-keuangan perusahaan. Sikap mendahulukan margin keuntungan jangka pendek merusak reputasi merek dan mengancam keberlanjutan bisnis jangka panjang di era ketatnya kriteria investasi hijau. Tingkat skeptisisme konsumen pasar.
produk tanpa bukti sertifikat itu ada 82%. Kemudian klaim himbauan daur ulang ada 65%. Kemudian kampanye pohon atau CLS spanduk ada 58%. Dan yang terakhir produk terverifikasi pihak ketiga ada 25% yang skeptis. Jadi, survei menunjukkan mayoritas konsumen di Indonesia mulai meragukan klaim hijau yang tidak dilengkapi sertifikasi independen dari pihak ketiga terpercaya. Kerangka solusi transparansi lingkungan, yang pertama ada sertifikasi pihak ketiga, yaitu mengadopsi standar internasional seperti ISO 14021 atau 14024 untuk memverifikasi klaim ekologis. Yang kedua ada audit keberlanjutan independen, yaitu menyusun sustainability report berbasis standar GRI. Yang terakhir ada transparansi supply chain, itu membuka peta pasokan bahan baku dan jejak karbon operasional kepada publik secara terbuka. Kesimpulan dan rekomendasi strategis, yang pertama ada integritas komunikasi hijau, yaitu perusahaan harus menghentikan klaim ambigu dan menyelaraskan strategi pemasaran dengan aksi nyata penanganan limbah. Yang kedua, penguatan regulasi pemerintah, yaitu mendorong OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup merumuskan taksonomi hijau yang lebih akurat guna menindak tegas greenwashing. Yang terakhir, ada edukasi dan kesadaran konsumen, yaitu meningkatkan literasi kritis masyarakat agar lebih teliti membaca sertifikasi resmi sebelum membeli produk berlabel hijau. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.